الحمد لله الذي يحب من عباده المتواضعين ويكره من خلقه المتكبرين. لا إله إلا الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله الكبير المتعال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وأمينه، وعلى آله وأصحابه الطاهرين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصي بنفسي وإياكم بتقوى الله تعالى لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر جدد السفينة فإن البحر عميق، وخذ الزاد كاملا فإن السفر بعيد، وخفف الحمل فإن العقبة كؤود، وأخلص العمل فإن الناقد بصير. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, tiada kata ucapan yang pantas kita ucapkan selain kita memanjatkan atau seraya kita mengucapkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat ini kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh muazzin atau Bilal, lalu kita mendatangi. Tiada lain kedatangan kita karena dimotivasi dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berada di Baitullah, rumah Allah ini, kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dianugerahi kesehatan, taufik, hidayahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melakukan segala tugas kewajiban, aktivitas kita, rutinitas kita, apapun yang kita laksanakan. Mudah-mudahan semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Rasul kita, qudwah kita, uswah kita, contoh teladan kita, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatib juga ingin menyampaikan bahwa
Mari kita senantiasa memperbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hanya dengan ketakwaan dan keimananlah yang akan menyelamatkan kehidupan kita, bukan hanya di dunia, tapi lebih-lebih nanti pada kehidupan di akhirat yang kelak pasti kita akan mengalami kehidupan akhirat itu. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan satu tema singkat. Abu Dzar, seorang sahabat, doanya dan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar adalah merupakan salah seorang sahabat baginda kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun beliau ini bukan penduduk asli dari Mekah, bahkan sangat jauh dari kota Mekah, tetapi karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia tertarik dengan baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui salah seorang penuturan atau penyampaian dari penduduk asli kota Mekah yang disampaikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari ini, sehingga Abu Dzar Al-Ghifari mencari sosok yang namanya Muhammad, yang diakui bahwa dia adalah seorang nabi, seorang rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Singkat kata, Abu Dzar Al-Ghifari atau nama aslinya adalah Jundab bin Junadah bin Qais. Ketemulah baginda kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu di hadapan baginda kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jundab bin Junadah bin Qais atau Abu Dzar Al-Ghifari ini meminta supaya diajarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala pada saya. Lalu baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Islam di hadapan Abu Dzar Al-Ghifari atau Jundab bin Junadah bin Qais ini. Di sela-sela penyampaian baginda kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Abu Dzar Al-Ghifari mengangkat tangannya dan di saat itu pula menyatakan dirinya bahwa mulai saat ini saya menerima ajaran yang engkau sampaikan Muhammad, yaitu ajaran Tuhanmu. Saya ingin menerima ajaran ini dan saya menyatakan diri saya masuk ke dalam ajaran yang engkau sampaikan wahai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sirah sahabiyah, beliau ini termasuk sahabat Nabi yang urutan antara 5 atau ke-6 masuk ke dalam Islam. Padahal beliau ini adalah bukan penduduk asli dari Mekah, bahkan sangat jauh dari Mekah. Itulah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hidayah Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang bisa membatasi jarak, membatasi tempat ketika hidayah itu turun kepada kita siapapun. Dan itulah yang dialami oleh Abu Dzar Al-Ghifari ini radhiyallahu anhu. Apa yang menjadi keistimewaan seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Pernah suatu ketika malaikat Jibril mendatangi baginda kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu di saat yang sama pula Abu Dzar Al-Ghifari mendatangi juga baginda kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berada di sisi atau di samping baginda kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tiba-tiba malaikat Jibril menyatakan kepada baginda kita Nabi Muhammad
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya saya kenal betul namanya sahabatmu itu yang ada di sisimu, yang ada di sampingmu itu. Namanya adalah Abu Dzar Al-Ghifari." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takjub, heran, kaget. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat Jibril, dari mana kamu tahu bahwa sahabat saya ini yang ada di sisi di samping saya ini namanya Abu Dzar Al-Ghifari? Dari mana kamu tahu?" Lalu malaikat Jibril menjawab, "Saya tahu karena sahabatmu ini setiap harinya membaca doa 2 kali, marrataini kulla yaumin, 2 kali, dan itu selalu ia panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala setiap harinya 2 kali, dan doanya ada 10 kalimat atau kata." Maka malaikat Jibril mengatakan, "Wahai Rasulullah, apabila kamu ingin yakin, ingin percaya apa yang saya sampaikan ini, maka mohon tolong diklarifikasi kepada sahabatmu itu, apakah benar apa yang saya katakan kepadamu ini, wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari ini, "Wahai sahabatku, apakah betul setiap hari kamu membaca doa 2 kali?" Lalu dijawab oleh Abu Dzar Al-Ghifari, "Betul sekali wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Apakah betul doa yang kamu panjatkan itu ada 10 kata atau 10 kalimat?" Lalu Abu Dzar Al-Ghifari menjawab, "Betul wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu disampaikanlah Rasulullah kepada malaikat Jibril bahwa apa yang kamu sampaikan itu betul adanya. Karena Abu Dzar Al-Ghifari tidak melihat malaikat Jibril di hadapan baginda kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memuliakan Abu Dzar Al-Ghifari, sangat heran melihat sahabatnya yang sangat luar biasa ini. Bahkan malaikat Jibril mengatakan, "Bukan saya yang mengenal namanya sahabatmu ini Abu Dzar Al-Ghifari, tapi semua penduduk yang ada di langit, semua malaikat yang ada di langit sana yang jauh melebihi daripada jumlah penduduk manusia yang ada di muka bumi ini. Dia mengenal namanya sahabatmu itu namanya Abu Dzar Al-Ghifari, disebabkan karena dia istiqomah, dia konsisten memanjatkan doa setiap hari, marrataini kulla yaum, setiap hari dia memanjatkan doa 10 kalimat itu. Doanya adalah, Allahumma inni as'aluka imanan daimah wa as'aluka qalban khashi'ah wa as'aluka ilman nafi'ah wa as'aluka qalban yaqinan shadiqah wa as'aluka dinan qayyimah wa as'aluka al-afiyata min kulli baliyah wa as'aluka tamamal afiyah wa as'aluka dawamal afiyah wa as'aluka syukra 'alal afiyah wa as'aluka al-ghina 'anil nas." Ini adalah doa dari seorang sahabat Rasulullah namanya Abu Dzar Al-Ghifari yang dipanjatkan setiap harinya marrataini, 2 kali, yang menyebabkan malaikat Jibril dan semua penduduk yang ada di jagat sana, yang ada di langit sana, yaitu para malaikat yang jumlahnya melebihi daripada penduduk bumi, yaitu penduduk manusia yang ada di muka bumi ini, mengenal namanya sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Kenapa? Karena dia betul memohon kepada Allah. Bukan hanya permohonannya itu diterima, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi malah dikenal semua malaikat yang ada
di langit sana itu disebabkan dengan keistiqomahannya, kekonsistenannya di dalam memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, andaikan kita juga mampu konsisten untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa saja nama-nama yang konsisten melakukan doa, memanjatkan doa di hadirat Allah Subhanahu wa taala, bisa saja namanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan namanya dikenal oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, doa itu adalah menjadi sesuatu yang menjadi kebutuhan kita dalam kehidupan kita. Sebab sejatinya hidup kita ini bukan hanya kita berikhtiar saja, tetapi kita harus membacakan doa, menyampaikan doa yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, kita juga sabar di dalam menjalani hidup ini. Apabila kita jalani kehidupan kita dengan cara tiga ini, insya Allah kita akan menjadi seperti sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan seorang sahabatnya ini Abu Dzar Al-Ghifari, ya Abu Dzar, jaddidis sabinata fa innal bahra amik. Wahai Abu Dzar, wahai semua umatku, perbaharui umatku perbaharui imammu. Setiap harinya, setiap saat kamu perbaharui imam, karena kehidupan ini penuh dengan tantangan. Kehidupan yang kamu hadapi di dunia ini penuh dengan tantangan, bagaikan lautan. Jika lautan itu ombaknya gede, arusnya sangat keras, kemudian samudranya sangat dalam dan sebagainya. Jika kita menaiki perahu, maka kita harus mempersiapkan perahu itu sebelum kita mengarungi lautan. Itulah yang kita harus jaga dalam diri kita, yaitu iman. Oleh karena itu Rasulullah menganjurkan kita supaya kita senantiasa bukan hanya AP yang sering di-charger, yang dites, tapi diri kita pun kita harus sering cas dalam kehidupan kita ini dengan memperbaharui iman kita. Bagaimana cara kita memperbaharui iman? Pernah suatu ketika ada sahabat Rasulullah mengatakan, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami memperbaharui iman kami wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu Rasulullah menjawab, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak mengucapkan kalimat tahlil, perbanyak mengucapkan kalimat tauhid, perbanyak mengucapkan kalimat akidah la ilaha illallah. Itulah salah satu cara kita untuk memperbaharui iman kita, untuk menguatkan iman kita. Karena di dalam kehidupan ini sangat beragam kita hadapi. Oleh karena itu, mari kita senantiasa memperbaharui iman kita. Kemudian itu dilanjutkan lagi, wa ulizada kamilan fa innas safara ba'id. Perbanyak sempurnakan amal kebaikan mumpung kita masih ada di dunia ini, mumpung kita masih sehat, mumpung masih bisa melangkah kaki kita ke masjid, ke sana kemari, maka usahakan selalu berjamaah, salat berjamaah di Masjid Al-Muhajirin ini, supaya kebaikan-kebaikan kita, amal kebaikan kita semakin banyak. Karena sesungguhnya perjalanan kita masih sangat jauh, dan bekal yang harus kita persiapkan dengan perjalanan yang sangat jauh, yaitu akhirat, itu tentunya adalah amal kebaikan atau amal soleh. Oleh karena itu, jangan kita pernah jenuh, jangan kita bosan melakukan kebaikan-kebaikan apa saja. Bisa saja dengan kebaikan lewat ucapan kita, bisa saja kebaikan dengan tangan kita, dan sebagainya, dan sebagainya. Oleh karena itu, jangan kita melepaskan diri kita dari segala macam aktivitas, dan aktivitas yang kita lakukan itu adalah demi untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa habibil himla fa innal uqubata qaud. Wahai umatku, kurangi beban dalam dirimu. Apa yang dimaksud beban dalam hadis di sini adalah dosa.
Rasulullah mengatakan jangan menambah dosa lagi yang sudah ada dalam diri kita. Jangan menambah beban lagi, karena sejatinya itulah nanti yang akan menjadi beban nanti di akhirat. Bisa jadi itulah yang akan membuat kamu atau umatku tergelincir masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena terlalu banyak beban yang kita bawa dan kita dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung kita masih sehat, maka kurangi beban kita. Apalagi menambah, jangan sama sekali menambah lagi keburukan-keburukan yang ada pada diri kita ini. Kasihan diri kita kalau sampai masuk nanti ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, wa akhlisil amalan fa innan naqida basir. Setiap kita melakukan pekerjaan atau amal, maka dasarilah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena faktor yang lain, bukan karena dimotivasi dengan yang lain, tetapi karena semata-mata kita melakukan amal aktivitas karena Allah semata-mata. Karena sesungguhnya Allah itu An-Naqi, Maha Teliti, tidak pernah keliru di dalam menilai setiap hambanya. Oleh karena itu, mari kita melakukan segala apapun yang kita lakukan karena mengharap semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu al-Basir. Allah melihat kita saat ini dan kapanpun Allah selalu melihat kita. Oleh karena itu, mari kita senantiasa memperbaiki niat kita, menambah amal kebaikan kita, mengurangi beban kehidupan kita, jangan menambah dosa lagi keburukan. Kemudian kita melakukan amal kebaikan atau amal saleh karena mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un 'alim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun bi nadarin wa udhunun bi khabar. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha wa hafizu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah. Ilamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a bihi bi nafsi wa thanna bi malaikati kursi. فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.